Rema kembali lagi bersama dengan saudara-saudari. Kita boleh jumpa di kesempatan kali ini. Masih dari Bukit Keraton di daerah Sentul, brother. Yes. Masih dengan pastor kita, Pastor Mario. Pastor Mario, ya kan. Gimana bang? Sehat bang? Sehat dong. Mantap ya kan. Rohani, jasmani, Sehat semua. sehat semua. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang Allah yang berdaulat. Ini salah satu tema yang besar. Nanti coba kita bahas lebih spesifik bagaimana Allah itu berdaulat atas hidup kita. Ada banyak sekali lagu-lagu tentang Allah yang berdaulat, bro. Bahkan dalam teks-teks Alkitab juga banyak bicara tentang Allah yang berdaulat. Mungkin sebagai pengantar di kesempatan kali ini, brother bisa kasih semacam sinopsis lah. Sinopsis ya, brother ya. Atau enggak abstraksi. Nah, itu dia, abstraksi. Apa sih yang dimaksud dengan Allah yang berdaulat itu? Ada banyak orang mendengarkan, orang Kristen banyak latah Allah yang berdaulat, kedaulatan Allah yang terjadi. Tapi nggak ngerti konsepnya atau meaning atau makna dari Allah yang berdaulat itu sendiri. Dari kacamata brother, apa yang dimaksud dengan Allah yang berdaulat itu apa? Ya. Sebenarnya lebih kepada aplikasinya sih. Dengan kita mengetahui Allah itu berdaulat, sikap kita seharusnya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar mengakui atau memahami bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu udah pasti berdaulat dan ada banyak nanti bukti-bukti yang kita suguhkan yang menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat gitu loh. Tanpa manusia membela atau dalam dunia apologet kita kan membela iman. Tanpa kita berkata Allah itu berdaulat, Allah itu sesungguhnya sudah berdaulat ya. Iya, dengan segudang bukti yang bisa kita tunjukkan nanti gitu loh. Ya, Kalau kita memulai misalnya penciptaan alam semesta. Menarik tuh. Ya, alam semesta ini kan bukti dari kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berdaulat, nggak mungkin alam semesta ini bisa ada. Alam semesta dengan kebesarannya, alam semesta dengan keindahannya, kompleksitasnya, ada gunung, ada pohon, ada sungai, dan sebagainya macamnya pemandangan yang indah. Itu bukti dari tangan Tuhan yang berdaulat, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ini pembuktian kosmologis lah bisa dibilang. Kalau Ya. yang sebutin hari ini. Roma pasal berapa ya? 1 ayat 20 yang bilang bahwa dengan pikiran kita aja kita sudah tahu nih. Roma 1 ayat 20, kalau di Mazmur, misalnya Mazmur pasal 19, ayat yang pertama, gitu loh. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta. Ini sorry bro, ini alam semesta ini ada dentuman Big Bang tau. Oh, ya itu kan satu teori yang dipergunakan untuk membantah keberadaan Tuhan. Tapi itu kan satu teori yang sebenarnya tidak lebih bisa menggantikan keyakinan kita. Nggak lebih baik gitu loh daripada argumentasi kita bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah Tuhan gitu loh. Jadi orang-orang ateis atau siapapun tidak memiliki jawaban alternatif yang lebih baik daripada apa yang kita suguhkan. Terkait dengan alam semesta ini bagaimana bisa ada? Kalau bukan karena Tuhan yang berdaulat yang menciptakannya, nggak mungkin bisa ada. Tahan dulu sampai situ. Bang Mario, ada dari angle-mu terkait dengan Allah yang berdaulat, boleh sharing ke kita? Kalau tadi terkait dengan pembuktian kosmologis tadi, kalau aku melihatnya sederhana. Keteraturan yang Allah hadirkan di dunia ini, pergantian siang dan malam, nah itu salah satu bukti bahwa Allah berdaulat. Ngeri. Sederhana aja, tapi coba kita hayatin ya, lihat, kok bisa ya ada musim begitu ya, teratur. Sip. Oke. Mungkin di segmen kali ini aku coba untuk ngangkat isu tentang bagaimana kekristenan itu ada gitu, brother. Gini, maksud aku gini. Kekristenan itu kan rootnya atau akarnya itu kan dari orang Yahudi kan, Iya. dari bangsa Yahudi. Dalam Alkitab atau bangsa-bangsa yang sezaman dengan Yahudi, katakanlah bangsa Kanaan, bangsa Amori, Moab dan lain-lain, Yebus dan lain-lain itu, kemana orang-orang itu sekarang, bangsa itu? Nggak ada kan? Ya. Tapi Yahudi sampai detik ini masih ada. Ya, itu bukti dari keberadaan Tuhan. Itu kan bukti dari kedaulatan Tuhan. Tapi aku mau tahu lebih dalam dari brother, bisa suguhkan ke kita semua narasi tentang bagaimana Allah berdaulat kepada bangsa Yahudi atau orang Israel ini, Ya. bangsa budak loh. Ya. Sampai pada akhirnya mereka bertahan bahkan sampai detik ini. Itu ada tuh, negara Israel itu masih ada. Negara kecil tapi punya teknologi yang luar biasa. Ya. Bahkan 100 dari 10 orang terkaya di dunia ini orang Israel. Ya. Jadi pertama-tama kita harus akui ya, rujukannya adalah Alkitab, bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Nah, bangsa Israel ini
diperbudak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Lalu Allah mendengar seruan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir. Seharusnya hanya beberapa hari mereka dalam perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menjanjikan tanah yang melimpah dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tapi ya kita tahu ya bagaimana mereka akhirnya jadi 40 tahun karena tengger-tengkuknya mereka, pemberontakan mereka. Ya bagaimanapun telah diperbudak selama 430 tahun, jadi mental budak itu ya benar-benar kental dalam diri mereka. Mindsetnya melekat. Ya, Maksud brother, yang harusnya perjalanan bisa hanya beberapa hari, hanya beberapa jadi hari, 40 tahun. jadi 40 tahun, memang itu disengaja kah sama Tuhan dibuat dia muter-muter, atau karena memang bangsa ini memang bandel, Ya. memang apa istilahnya kepala angin kalau kata orang timur tuh, kepala batu. Itu pertanyaan yang bagus. Ah. Yang membawa kita untuk memikirkan hal yang paling esensial dalam perjalanan itu. Yang paling esensial dalam perjalanan itu bukan masalah materi atau jasmani, tapi masalah rohani. Wah. Yaitu apa? Masalah karakter, masalah mental, masalah moral. Jadi salah dong bangsa Israel bilang, lebih baik kami tinggal di Mesir aja lah daripada kami kau dia. dibawa, kami nggak punya makan, nggak punya minum. Nah, itu dia poinnya, itu menarik sekali. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena hatinya itu di hal-hal yang bersifat duniawi gitu loh, hal-hal yang bersifat lahiriah gitu loh, hal-hal jasmani gitu loh. Sementara kan begini, untuk apalah pada akhirnya mereka sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madu, ya dengan berbagai macam kelimpahan yang lain-lainnya, tetapi dengan mental yang sama, dengan karakter yang sama, Oke. gitu loh. Oke. Nah, pada akhirnya kan kita bisa melihat sampai pada akhirnya Taurat diberikan itu tujuannya apa kalau bukan spiritual? Oh. Jadi Allah ingin terlebih dahulu membentuk moralnya mereka, karena mereka ini kan umat pilihan Allah. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, mereka itu diasingkan, gitu loh. Dikuduskan itu ya? Ya, dikuduskan. Ya, dikuduskan itu ya Artinya arti kan lainnya dipisahkan. adalah dipisahkan. Nah, sebagai bangsa umat pilihan Allah, apa yang menunjukkan mereka itu berbeda dengan yang lainnya? Kalau bukan dari cara hidup mereka. Mereka punya cara hidup yang berbeda. Gila ya. Maksudnya aku sampai keluar kata gila ya. Bangsa ini kan ini jadi semacam gambaran kita kan sesungguhnya. Iya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu sama seperti perjalanan kita menuju surga. Ya, Yang nggak mungkin kita bisa sampai tanpa penyertaan Tuhan. aku mau ke Bang Mario nih terkait dengan Allah yang berdaulat. Kan kita tahu narasi dalam Alkitab bangsa ini kan bangsa yang tegar tengkuk, Ya. yang suka ngeluh, suka mencobai Tuhan. Bahkan Paulus sendiri ngangkat cerita tentang bangsa Israel itu dalam 1 Korintus 10 kan, 10 sebagai sebuah peringatan. Bisa nggak lu korelasikan dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana bangsa Israel yang setiap hari loh mereka apa? Mujizat mana? Apalagi Ya. tiang api, tiang awan. Yang awan ya. Apalagi burung puyuh didatengin untuk Kecukupan lah dalam kehidupan harian. bahkan Dalam minum perjalanan. pun air keluar dari batu. Pokoknya mujizat-mujizat spektakuler. Tapi bangsa ini menolak Allah dengan perilakunya, bahkan dengan mulutnya, kedaulatan Allah itu sendiri gitu. Ini bisa lu Bang kasih semacam warning juga untuk pemirsa Rema yang di rumah terkait dengan kedaulatan Allah itu harus kita embodied, maksudnya harus terbenam, tertanam dalam hati kita bahwa hidup kita ini semua kalau bukan karena kedaulatan Allah ya kita bisa Latih. menghina kedaulatan Allah itu sendiri. Tadi yang brother katakan bahwa ini harus dipahami sebagai sesuatu yang spiritual. Nah, hukum Taurat tadi sebagai sesuatu yang spiritual, bagaimana Allah ingin menata kehidupan umat Israel. Nah, bagi kita sisi spiritual itu dimulai dari salib Kristus, lalu bagaimana Allah selanjutnya memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, harus dipandang semua perangkat-perangkat ini, salib Kristus gitu ya, Roh Kudus harus dipandang sebagai kecukupan ilahi bagi kita. Nah, kalau dalam perjalanan hidup kita memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya, ya itu arena kita juga. Tetapi kecukupan Kristus harus menjadi dasar bagi kita untuk melihat bahwa kedaulatan Allah yang memberikan kecukupan, memberkati kehidupan kita, Wah. itu
dasar kita agar kita nggak mengeluh, bersungut-sungut dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bahkan kalaupun adanya penderitaan dalam diri kita, harus dilihat dari kacamata kecukupan Kristus tadi. Bahwa dia telah lebih dulu menderita bagi kita. Sehingga penderitaan kita menjadi seperti tidak ada artinya. Oke, sebelum nanti kita ke problem of evil, bagaimana kita memversuskan dengan kedaulatan Allah. Sebelum nanti ke sana, lebih jauh ke sana, sebelum selesai segmen ini, aku mau ke Brother Ri dulu. Ada isu yang menarik di dalam perjalanan bangsa Israel. Tadi Brother udah singgung, Allah ingin membentuk atau ingin mengubah moralitas mereka ini dari kacamata spiritual sehingga dia berikan yang namanya hukum Taurat. Yang menarik adalah gini, Brother. Di hukum Taurat itu kan hukum pertama, Brother masih ingat ya apa? Nah, jangan membuat patung. Jangan ada padamu Allah lain. Ya toh, jangan membuat patung. Yang kedua patung ya. Martin Luther pernah bilang gini, semua dosa-dosa yang ada dari hukum kedua sampai hukum ke-10 Ya. itu adalah konsekuensi logis dari kita melanggar hukum pertama, Ya. yaitu penyembahan berhala. Nah, kita tahu bersama cerita tentang bangsa Israel ini kan pada akhirnya mereka membuat patung emas lembu kan. Ya. Waktu Musa naik ke gunung Tuhan itu, Ya. mereka kepengen punya Allah gitu yang kelihatan. Mereka bikin berhala mereka dalam patung lembu gitu. Ya. Ini isu tentang membuat berhala selain daripada Allah ini, itu isu yang itulah isu utama mungkin ya, krusial bagi manusia ini. Nah, kalau zaman dulu kan bangsa Israel isu tentang berhalanya kan sesuatu yang nampak. Ya. Bisa tolong Brother elaborasi terkait dengan berhala ini, khususnya berhala modern lah, di kaitannya dengan kedaulatan Tuhan. Ya, ini menarik sekali ya. Ini sesuatu yang bersifat teologis. Ya. Tapi mudah-mudahan Ini kan spiritual kan. spiritual banget nih. Kalau dulu kan berhala dia lihat patung, Bentuk. lembu emas. Ya. Sekarang kita di sini. Ya. Jadi mulai dari terkait dengan hukum Taurat tadi ya. Ya. Bagus kalimat Brother dengan kita mengutip kalimatnya Martin Luther. Hmm. Keluaran 20 itu kan bicara tentang 10 hukum Taurat. Allah memberikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, tapi kan waktu dia menanti hukum Taurat itu berperkara gitu loh di Gunung Sinai sama Tuhan sampai pada akhirnya hukum Taurat itu ada, lama gitu loh. Kok nggak keluar-keluar nih Musa? Lalu akhirnya membuat patung lembu emas. Mereka kumpulkan emas, mereka lebur, lalu bentuk jadi patung lembu emas. Itu di Keluaran pasal 32. Siap. Nah, singkat cerita adalah di sini letak konyolnya bangsa Israel ini, parahnya bangsa Israel ini. Gitu. Kan tidak sedikit perbuatan ajaib yang Allah lakukan, ya kan? Dengan tujuan bukan hanya sekedar supaya bangsa Israel melihat bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, tetapi benar-benar menjadikan Dia sebagai yang utama dan terutama tadi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun. Nah, jadi Tuhan ingin supaya bangsa Israel bukan hanya memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang berdaulat, tapi sebagai Dia yang terutama, gitu loh. Jangan sampai ada ruang di hati kita di luar Tuhan gitu loh. Hanya Tuhan sebagai satu-satunya. Nah, kita bisa melihat ya bukti dari kedaulatan Tuhan di 1 Raja-Raja 18, Brother. Waktu Elia mempersembahkan korban, dia tantang nabi-nabi Baal kan. Ya. Ya, Oh, kita buktikan. Berapa tuh? Berapa tadi, Bang? 450 Nabi Baal. Oh, Pas. Berarti ya? Bang dia udah khatam baca Alkitab. 450 betul. Menariknya begini, Brother. Kan dia tantang nih, mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang hidup. Nah, ingat dia tantang itu di gunung mana? Di gunung Oke. Nah, Kita kasih pertanyaan ini, nanti dia jawab setelah segmen kedua, Brother. Oke. Di gunung mana ya kan? Kita break dulu, kita minum dulu, kita minum.